Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anggriani Lutfia Ratu dengan NPM 231506108 dari kelas PSTIB. Di sini, saya akan melakukan analisis SNMP pada server Ubuntu yang dijalankan di VirtualBox melalui PRTJ Network Monitor. Jadi di sini pertama-tama kita akan melakukan instalasi SNMP dan juga SNMPD agar server itu dapat mengirim data pemantauan ke PRTJ. Karena saya sudah melakukan itu, kita langsung lanjut ke langkah berikutnya, yang dimana kita buka file konfigurasi SNMP menggunakan perintah sudo nano slash etc slash snmp dot config. Nah, kita masukin password. Oke. Di sini untuk agent address-nya ada UDP 161 dan juga UDP 6. Nah, ini digunakan untuk menentukan alamat dan port tempat SNMP menerima permintaan, baik melalui IP versi 4 maupun IP versi 6. Kemudian di sini terdapat view all include 180 yang dimana berfungsi untuk memberikan izin akses ke seluruh data sistem agar dapat dibaca oleh PRTJ. Kemudian di sini ada raw community public default min v all yang dimana digunakan untuk menentukan community string bernama public dengan hak akses read only bagi semua host yang ingin membaca data SNMP. Kemudian kita bisa exit. Lalu di sini setelah konfigurasinya itu selesai, kita masukin perintah sudo system ctl restart snmpd. Nah, di mana ini digunakan untuk menerapkan perubahan dan mengaktifkan layanan SNMP-nya. Kemudian kita berpindah ke PRTJ Monitor, yang di mana di sini kita bisa klik device, lalu kita akan membuat grup. Grupnya bernama Ubuntu Server. Nah, di sini sudah muncul untuk Ubuntu servernya. Lalu di sini kita akan menambahkan device. Kita akan menambahkan beberapa device. Yang pertama ada CPU. Kita cek terlebih dahulu untuk IP-nya. Mana IP A. Nah, untuk IP-nya sendiri ada di sini 192.168.100.87. Kemudian kita masukin, kita klik OK. Nah, untuk di CPU sudah masuk, kita akan add sensornya. Di mana untuk itu kita menggunakan SNMP load. Nah, ini SNMP Linux load average. Lalu kita bisa langsung create untuk device CPU. Kemudian kita lihat di sini. Nah, ini udah masuk yang load average-nya. Kemudian kita menambahkan device baru. Load average ini digunakan untuk memantau rata-rata beban kerja sistem. Kemudian kita add device baru yang bernama memory. Memory. Untuk IP-nya sama. Kita klik OK. Nah, lalu di sini kita add sensor. Add sensornya namanya SNMP Meminfo. Meminfo. Nah, SNMP Linux Meminfo. Yang dimana ini digunakan untuk memantau penggunaan memori server. Lalu tinggal kita create saja. Nah, di sini sudah masuk. Kemudian di sini kita bisa nambah device baru. Kita beri nama device-nya yaitu storage. Storage. Untuk IP-nya sama. Oke. Nah, di sini untuk storage itu kita add sensor.
di mana kita menggunakan SNMP disk free yang ini. Nah, ini kita klik semua, lalu kita create. Nah, di sini ada beberapa yang dimana fungsinya disk free itu untuk memantau sisa ruang penyimpanan di partisi utama sistem. Disk free boot ini mengecek ruang kosong di partisi tempat file bootloader disimpan. Terus yang ketiga ini memantau ruang penyimpanan sementara di memori RAM disk. Terus ada disk free run yang digunakan untuk mengecek ruang penyimpanan sementara yang digunakan sistem saat berjalan. Terus ada run log memantau ruang penyimpanan untuk file log proses sistem. Kemudian ada disk free run snaps ns ini untuk mengecek ruang penyimpanan untuk namespace snap daemon. Dan yang ketujuh itu digunakan untuk memantau ruang sementara untuk proses pengguna dengan ID 1000, yaitu user aktif di sistem. Lalu kita lihat lagi. Jadi di sini sudah masuk tiga device dan selanjutnya kita yang terakhir akan menambahkan trafficnya. Jadi kita add device, lalu kita beri nama traffic, IP-nya sama. Nah, di sini kita add sensor bernama SNMP traffic. Yang ini. Nah, di sini kita langsung pilih yang eh, LO traffic sama yang INP 0S3 traffic ini. Lalu kita create saja. Nah, fungsi untuk yang LO traffic ini digunakan untuk memantau lalu lintas data internal sistem. Kalau yang traffic ENP 0S3 untuk memantau lalu lintas jaringan utama. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, di sini yang akan kita pantau untuk Ubuntu Server, yang pertama device-nya ada CPU, lalu ada memori, storage, dan juga traffic. Di sini kita akan memantau selama 3 jam untuk melihat hasil dari masing-masing device dan juga sensornya. Selanjutnya di sini saya akan menganalisis hasil monitoring 3 jam, yang dimana sebenarnya tadi malam sudah melakukan monitoring 3 jam, tapi dikarenakan mati lampu jadi sedikit mengulang untuk melakukan monitoringnya. Jadi untuk waktunya jadi tidak sinkron. Dimana untuk yang device CPU untuk sensor SNMP load average, dimana di sini untuk 1 menitnya di maksimum 1,29, 15 menitnya 0,10, di 5 menitnya 0,30. Yang dimana kita bisa lihat untuk live datanya. Nah, di sini dikarenakan tadi dia memulai kembali pada jam 6, jadi di sini minimalnya masih 0 dan maksimalnya di 0,120. Untuk kita lihat, di sini sempat terjadi downtime-nya. Jadi dia mati lampu, jadi dia mati sehingga ngedown. Lalu di sini dimulai juga tadi malam minimalnya di 0, kemudian untuk di maksimalnya ada di 0,160. Nah, di sini untuk rata-ratanya di mana 1 menit itu 0,02, 5 menit itu 0,01, 15 menit itu kurang dari 0,01 dan downtime-nya itu 66% dan coverage-nya 100%. Kemudian di sini kita bisa lihat untuk memori yaitu SNMP Meminfo-nya. Nah, di sini untuk available memorinya tuh di 0,57 GB, available-nya di 15, free physical memorinya 3,54, free swap space-nya 2,07, free swap space persennya 100%, total free memorinya 5,62 GB, dan total free memorinya itu 95%. Nah, bisa dilihat untuk grafiknya. Kita buka untuk live data. Nah, di sini dia memulai kembali pada jam 6, yang dimana untuk pada malam dia tuh sempat downtime karena servernya mati. Nah, di sini terlihat di mana downtime itu sempat naik pada pukul 2.15.
Kemudian untuk free swap space-nya itu berada di 100 persen. Kemudian untuk available memorinya, ini kita bisa lihat berada di kira-kira 15%. Terus untuk free swap space-nya ini berada di 2 giga. Terus ada di available memorinya. Kita bisa lihat juga untuk available memory. Ini untuk totalnya di 15%. Kemudian kita melihat untuk bagian total memory. Ini total memory sekitar maksimalnya ada di sini. Yang dimana dia ada di 96%. Untuk rata-ratanya, available memorinya itu di 15%, terus available memorinya di 0,59 giga, lalu free physical memorinya di 93%, free physical memorinya di 3,56 giga, terus free swap space-nya 100% dan free swap space-nya 2,07 giga. Kemudian untuk total free memorinya ada di 96% dan total free memorinya itu di 5,63 giga dan downtime-nya 64 karena dia agak downtime dari jam 2.15 hingga juga pada pukul 6 pagi ini. Selanjutnya di sini kita lihat untuk bagian storage. Nah, kita lihat pertama untuk disk free-nya sendiri. Di sini kita langsung free byte-nya di 3,96 dan totalnya di 11 giga. Nah, sini saya langsung mulai aja untuk pada pukul 6-nya, di mana di sini maksimalnya di 35,5% dan di minimalnya di 35,3%. Nah, untuk yang tadi malam, dia itu di maksimal 35% dan di sini juga minimalnya kira-kira masih di rentang 35%. Kemudian kita buka yang di free boot, di mana free bytes-nya 1,65 dan totalnya 1,90. Nah, di sini untuk free space-nya itu ada di 87%. Ini 87,1%. Lalu untuk free bytes-nya di 1,65. 1,65 nih di rata-rata ini 1,65 giga. Dan untuk totalnya itu ada di 1,90. Dan downtime-nya itu 0 karena dia tuh sempat downtime. Ini untuk yang tadi malam juga eh, untuk free bytes-nya itu di 1, jadi maksimalnya ini di 87%. Untuk selanjutnya, di sini yang disk free dev SHM. Untuk free byte-nya di 1,91 giga dan totalnya 1,91 gigabyte. Nah, di sini bisa dilihat untuk free space-nya itu ada di 100%. Kemudian free bytes giganya itu di 1,91, kemudian untuk totalnya juga di 1,91 dan downtime-nya itu 60%. Ini untuk downtime-nya. Ini juga untuk yang tadi malam persenannya downtime-nya awalnya 0 tapi mendadak naik karena servernya mati. Selanjutnya di sini disk free run-nya. Di mana untuk free bytes-nya itu 0,38 dan totalnya 0,38. Kita bisa lihat untuk live datanya sendiri, di mana di sini free space-nya itu kurang dari 99%, dengan free bytes-nya itu ini 0,38 giga, dan totalnya juga 0,38 giga, dan time-nya 59%. Ini dia mengambil data terbaru untuk pagi ini dikarenakan tadi malam dia uh, servernya mati jadi mengulang kembali ini untuk yang tadi malam di mana maksimalnya di sini 100%. Kalau kita lihat untuk disk free run log-nya, untuk free bytes-nya kurang dari 0,01 giga dan totalnya juga kurang dari 0,01 giga.
Nah, di sini kita baca untuk rata-ratanya, di mana free space-nya 100%, untuk free bytes-nya tadi 0,01 giga, totalnya kurang dari 0,01 giga, dan downtime-nya 62%. Nah, di sini juga untuk tadi malam, dia berada di 100%. Di sini kurang dari 0 juga. Lalu kita lihat untuk run snaps NS-nya, di mana free bytes-nya itu 0,38. Kemudian kita lihat untuk live datanya, di mana free space-nya tadi kurang dari 99, terus totalnya juga 0,38 giga, dan downtime-nya itu 59%. Kita bisa lihat di sini 0,38 tuh di bagian ini. Terus dia sempat downtime. Lalu di sini juga ada maksimalnya 100% dan di sini free bytes-nya di 40, 0,40 giga. Selanjutnya kita masuk ke disk free run user 1000. Yang dimana untuk free bytes-nya 0,38 dan total ininya juga 0,38. Untuk live datanya sendiri pada pukul 6 tadi di mana dia kurang dari 99% dengan free bytes itu tadi 0,38 nih sama dan downtime-nya 58%. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke yang terakhir yaitu ke traffic di mana untuk sensor yang pertama yaitu LO traffic. Di sini traffic ini di 0,01 Mbit dan traffic outnya 0,01 Mbit untuk live datanya. Nah, di sini untuk traffic totalnya itu di 0,01 MB dan traffic totalnya kurang dari 0,01 MB semuanya dan downtime-nya itu 62%. Nah, dan ini sempat downtime. Jadi juga datanya tidak terlalu banyak diambil. Makanya untuk minimal dan juga maksimalnya kurang dari 0 Mbit. Selanjutnya masuk ke INP 0S3 traffic. Ini juga traffic in dan traffic outnya sama 0,01. Nah, di sini untuk totalnya, di mana traffic totalnya itu 0,03 MB, traffic total speednya 0,01 Mbit, traffic in speed, traffic out, traffic out speed, dan downtime-nya 59%. Terus coverage-nya 100%. Nih, di sini ada maksimalnya 0,052 Mbit dan juga minimalnya 0,01 Mbit. Dan itu tadi downtime juga emang sedikit untuk pergerakannya. Nih maksimalnya di 0,02 dan minimalnya 0,00. Nah, untuk pada bagian sensor SNMP load average di device CPU, di sini tidak terlalu banyak pergerakan untuk grafiknya karena server ini tidak menjalankan proses berat dan berada dalam kondisi idle. Jadi penggunaan CPU dan memorinya sangat rendah karena hanya layanan dasarnya yang aktif sehingga sistem itu bekerja stabil tanpa beban yang signifikan. Seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.